قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiro. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas tentang sosok Pak Lutfi bin Yahya, yang kata Miftah si Gondes, ya, Lutfi bin Yahya itu adalah orang yang baik. Kita pernah mengangkat kesaksian seseorang yang mengatakan bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini memiliki bisnis kuburan palsu, di mana penjaga kuburan keramat palsu milik Pak Lutfi bin Yahya itu ketika setor uang ke Pak Lutfi bin Yahya, sekali setor itu 5 karung kaum muslimin. Ya, kita pernah bahas videonya. Ya, silakan dilihat lagi videonya ya, kalau mau lihat lagi ya, di kolom deskripsi kita letakkan linknya kaum muslimin ya. Dan kali ini kaum muslimin ada lagi kuburan yang dipalsukan oleh Pak Lutfi bin Yahya yang kemudian diagung-agungkan oleh para muhibbin kaum muslimin. Dan ternyata ya, kuburan yang dipalsukan oleh Pak Lutfi bin Yahya yang kemudian diziarahi oleh muhibbin ya, yang muhibbin di sana yasinan dan tahlilan, ternyata itu adalah kuburan kepala kerbau. Ya Allah, muhibbin mau saja dibodohi sama Pak Lutfi bin Yahya ya. Katanya yang seperti ini wali, ya, kata Miftah Gondes yang seperti ini orang baik, nggak perlu tes DNA, ya, jelas-jelas keturunan Nabi tapi tukang nipu, kuburan keramat. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kali ini saya akan cerita ini fakta yang saya alami. Saya tuh punya kenalan seorang pengacara dari Tuban, gitu. Tapi saya nggak sebutkan namanya ya, gitu. Waktu itu kan saya lagi gencar-gencarnya membongkar peta masa lalu zaman Spanyol itu. Ya, di blog saya ada kan, yang bawa ibu kota Tuban dulu adalah di desa saya, gitu. Itu ada petanya zaman Spanyol gitu, dan juga didukung oleh fakta-fakta lain lah, gitu ya, banyak. Terus saya ngomong sama dia gitu, misalnya kok Sunan Bonang tuh yang asli di Bonang Lasem, bukan di Tuban. Dan ternyata ibu kota Tuban itu dulunya adalah di tempat saya, bukan di tempat jenengan, bukan di tempat Anda. Karena dulu wilayah Tuban kan dari Kaliori itu berbatasan dengan Pati itu sampai ke Sidayu Lama. Itu Sidayu Lama itu Lamongan. Sekarang kan Sidayu yang baru kan Gresik, Sidayu Lama. Jadi beda Sidayu Lama sama Sidayu yang baru. Oke. Terus kemudian apa yang dia katakan? Enggak apa-apa, justru kebenaran itu ya kebenaran, nggak peduli bagaimana bentuknya, kebenaran. Kalau saya cuma pengen mencintai Tuhan tapi menyalahi, kalau kebenarannya nggak di situ kan, saya bukan seorang ibaratnya yang berpendidikan. Saya ini seorang pengacara, ya harus ya apa yang benar-benar. Bahkan dia menambahkan informasi kepada saya, sebetulnya di Tuban itu juga ada beberapa yang pernah saya alami. Itu ada 3 makam yang bodong itu, yang palsu. Itu dibuat Belanda untuk menutupi titik-titik penguburan minyak gitu. Jadi ketika Belanda menemukan titik sumber minyak gitu, terus dia bangun makam di situ. Terus dia nyuruh orang untuk ya dirupi, dipelihara gitu, dikholi gitu setiap tahun. Kemudian setiap hari gitu, selapan sekali itu ada acara tahlilan dan sebagainya. Itu lama-lama rame gitu. Nah, itu ya, teman saya pengacara itu orang Tuban, dia bilang ternyata setelah sekarang Pertamina itu ya googling gitu, jadi Google under surface gitu dan sebagainya, pakai teknologi radar segala macam, itu menemukan tiga titik konsentrasi minyak itu di 3 makam itu. jadi titik pengeborannya itu ya pas di 3 makam itu. Akhirnya makam itu kan dibongkar atas kesepakatan bersama. Ternyata ya nggak ada apa-apanya gitu loh, ya nggak ada. Dan ini salah satu kasus ya, bukan harus kasusnya harus seperti itu ya teman-teman. Tapi Belanda itu apa saja dilakukan ya untuk menutupi kebenaran gitu, bahwa
bahwa di situ ada sumber minyak, dia tutupi dengan dibikin makam keramat kan gitu. Gitu. Jadi ya banyak lah gitu. Mungkin juga ada makam juga, mungkin di makam yang baru ditanam di situ gitu, bisa jadi gitu loh gitu. Nah ini kasus ini juga pernah dialami, saya diceritain orang, saya punya tetangga, ya bukan tetangga lah, orang dari Kabupaten Pati gitu, dari Kecamatan Jagang itu. Saya diajak temen, itu kan gurunya temen saya, ya temen tapi masih ponakan gitu. Jadi dia guru spiritual lah gitu, tapi dia tuh bukan hebatnya dia, tapi spiritual Jawa ya teman-teman gitu. Dia pernah waktu jadi transmigran di Sumatera itu kan, dia akhirnya membeli kebun-kebun itu, tanah-tanah kosong, tanami sawit gitu. Jadi sekarang dia kaya dari itu tadi. Dia tinggalnya di Pati, tapi dia punya orang di sana yang merawat sawit gitu. Nah itu dia di dalamnya itu ada gitu, yang dia tuh tahu dari awalnya itu bahwa dia sendiri yang bikin yang ngeprank gitu ya. Namanya dia kan di situ kan tanahnya agak sangar apa-apa, terus dia nanam kepala kerbau di situ gitu ceritanya. Terus dia pagari terus ya dia kasih bunga-bunga gitu kan, dia orang Kejawen kan, dia kasih bunga-bunga. Habis gitu terus tahu-tahu ada gitu loh, orang datang tahlilan rame sekali, ditanya loh, kalian itu nanti apa? Ini makam wali gitu, makam wali. Siapa yang bilang? Maulana Lutfi bin Yahya Pekalongan loh. Ini kalau nggak percaya saya temuin orangnya gitu loh. Tuh kaum muslimin ya, Maulana Lutfi bin Yahya yang mengatakan itu kuburan wali, padahal itu kuburan kepala kerbau kaum muslimin ya. Dan kalau kita menyimak dengan saksama tadi kaum muslimin ya, ketika beliau bercerita tentang Belanda itu kalau menemukan sumur minyak, kemudian di tempat sumur minyak itu dibangunkan kuburan ya, kemudian orang-orang itu diperintahkan untuk memelihara ya, kemudian diperintahkan untuk menziarahi, dihauli dan sebagainya. Jadi sepertinya Pak Lutfi bin Yahya ini memang mengadopsi pola pikirnya orang-orang Belanda itu kaum muslimin. Parah kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Jadi orang ini ketawa, cerita itu ketawa kepinggal-pinggal. Dasar orang Kejawen kan nggak begitu suka sama orang Islam ya. Cuman saya orangnya kan tamu, lagian saya itu orangnya kan ya terserah lah, saya itu orangnya tuh cuek aja gitu loh. Saya tuh nggak sumbu pendek gitu, cuek gitu loh. Jadi kalau ada orang berbeda dengan saya ya biasalah, namanya Allah tuh membuat manusia itu berbeda gitu loh. Bahkan saya tuh di depan saya tuh ada orang-orang menghina agama saya juga tak biarin, bukannya saya tuh nggak punya girong, enggak. Ini Indonesia men gitu loh. Permasalahannya begitu. Kalau kamu tuh sumbu pendek, yang ada tuh masalahnya juga nggak pasti selesai. Tapi kamu sudah bikin masalah baru, gitu. Kamu sudah bikin masalah baru. Jadi dia itu, makanya kalau sama Lutfi Pekalongan itu ketawa dia. Nah dasar orang Kejawen gitu. Nah emang orang saya nanam kepala kerbau kok dikali, gitu. Jadi kalau ada makam gitu, dia menemukan makam itu Lutfi-nya itu cepat sekali gitu untuk memberi nama. Nah, masyarakat sekitar kan nggak mungkin berani membongkar-bongkar. Kalau dikatakan makam wali kan nggak mungkin berani bongkar gitu loh. Memastikan gitu ya nggak mungkin gitu loh, karena udah percaya yakin gitu. Nah, kalau nggak percaya ini tak tunjukin orangnya. Yang masalah tadi yang dituduhkan itu masalah minyak tuh, masalah minyak yang ditutupi Belanda dengan makam gitu. Yang ini itu masalah yaitu asal tunjuk gitu. Nah, ujung-ujungnya kan nanti ada yayasannya gitu loh. Nah, kalau makamnya rame lumayan per bulan berapa. Kalau beliau itu kan kabarnya sampai 500 juta sebulan, ngeri kan. Nah, jadi kita semua harus terbuka lah gitu. Open your mind. Jadi jangan sampai kamu tuh nanti meninggalnya tuh membawa malu gitu. Harusnya bangga gitu. Jadi, bukan malu. Nah, jadi makam-makam di Tuban itu sebagian ya, nggak semua, itu sebagian itu adalah sumber minyak, dan itu terbongkarnya setelah Pertamina itu ya punya alat-alat canggih untuk mengetahui kecurigaan lah, itu ada sumber minyak di situ. Dan itu ada, setelah Tibur ada 3 tempat itu yang memang makam gitu. Itu pengacaranya ada, saya punya temen itu saya punya sepupu itu temennya sepupu saya orang Tuban. Nah, itu jadi itu awalnya dari
apa namanya, vlog saya tentang sejarah desa saya itu, bahwa Tuban itu dulunya di sini ibu kotanya. Itu di vlog-vlognya saya yang dulu. Kalau yang kepo silahkan dibuka gitu ya. Kita tinggal nunggu momen-momen revolusi DNA karena di sini di desa saya ada makamnya, insya Allah makamnya Faisin gitu, anak buahnya Cheng Ho. Jadi kita tahu di wilayah sini di Kabupaten Rembang kan dulu ada pendaratan perahu kuno dari Tiongkok itu abad ke-7 gitu. Jadi itu bisa jadi awal dari perkampungan Cina yang dikatakan Cheng Ho di sini. Tapi Cina Muslim, saudara. Jangan khawatir. Terhadap, tapi ya sebetulnya bukan harus begitu ya, nggak usah khawatir. Cina mau Muslim mau Tionghoa mau Panghucu mau apa, yang penting Cina yang hidup damai dengan kita gitu. Kita pun sebetulnya juga nggak asli sini amat kan gitu. Oke teman-teman, jadi itu masalah yang ingin saya buka gitu. Jadi kenapa dulu ada makam-makam yang dipalsukan Belanda, karena untuk menutupi sumbernya. Ada lagi makam yang dibuat Belanda untuk mengaburkan sejarah. Jadi kita itu jadi dibuat bingung oleh Belanda itu. Jadi kita itu dibikin generasi yang putus asa, generasi yang bingung gitu. Kayak di apa namanya yang kalau kita masuk tuh susah keluar, itu apa di dalam permainan itu apa namanya, kok lupa gitu. Oke. Jadi Belanda memang sengaja membuat kita bingung, blunder segala macam gitu. Jadi bahwa kita itu punya sejarah masa lalu yang sangat hebat, kemudian sama Belanda berusaha dihilangkan. Termasuk kemarin itu ada Profesor Dr. Agus Sunyoto itu mengungkapkan tentang babat Kediri dan babat mana itu Madiun. Nah itu sebetulnya yang setelah ditelusuri kok bodong gitu. Maksudnya katanya ada seorang pejabat Belanda yang namanya apa siapa itu ya. Nanti kita cari lagi, dibahas lagi di blog itu ternyata nggak ada. Waktu dia tanya Dr. de Graaf Belanda, Dr. de Graaf itu cuma jawab senyum. Artinya memang nggak ada gitu loh. Jadi babat Kediri, babat apa itu bohong. Di situ isinya menjelek-jelekan apa namanya Sunan Giri, Sunan Ampel gitu. Nah, ternyata ujung-ujungnya Belanda juga gitu lah. Jadi sama dengan apa namanya itu loh, Gajah Mada itu kan ya tokoh idola Nusantara itu. Belanda nggak terima dijelek-jelekan dengan perang Bubat. Ternyata perang Bubat tuh sumbernya itu Kidung Sunda. Lah Kidung Sunda yang nulis siapa? Ternyata bukan orang Sunda tapi orang Bali. Nah orang Bali siapa yang nyuruh? Belanda juga gitu. Jadi kita harus ya udahlah, Belanda siapa? Sekarang tangan kanannya pada baik. Jadi pemasukan makam berlanjut terus. Sekarang ini apa? Ya sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Ya, sekarang kalau bangsa Israel tuh juga Israel tuh di sana di Palestina bikin makam palsu berapa ratus itu untuk meyakinkan orang bahwa mereka lah yang punya tanah itu peninggalan Daud ya, iya, kan gitu kan. Mereka pewaris Daud dan di situ sudah makam-makamnya banyak dibuat. Lah persis sama. Di sini pun juga begitu. Kalau ada gundukan tanah kayak saya Jumatil Kubro di Semarang itu juga kan, tahu-tahu ada makam saya dulu. Waktu itu saya juga heran dulu kok ada saya Jumatil Kubro di situ. Yang kita tahu kan sudah lama dari kapan itu kan makam Troloyo di Mojokerto itu Trowulan. Di situ kan sudah berkumpul banyak makam gitu loh, termasuk saya Jumatil Kubro di situ. Dan sudah diperingati oleh orang lintas agama di situ, termasuk orang Bali gitu. Di setiap Jumat terakhir bulan Apit gitu, bulan Apit itu bulan Julqaidah ya. Itu kan ada acara kungkum di situ, orang-orang Bali banyak di situ. Itu acara hallnya saya Jumatil Kubro. Nah, jadi kalau kita mau ambil segi positifnya, beliau adalah sama seperti Gus Dur gitu, milik semua agama gitu. Dan tahu-tahu ada makam saya Jumatil Kubro di Semarang. Alah ya. Mau jadi apa nama waralaba kota amal. Waralaba kota amal. Oke teman-teman ya. Semoga nanti pemerintah ini katanya ada program tes DNA massal gitu lah untuk tujuan kesehatan. Itu program dari Dinas Kesehatan. Dan semoga itu segera cepat terlaksana, karena memang kita tahu sendiri pemerintah itu dari wacana ke realita tuh lama banget gitu. Kalau sudah ada itu kan walaupun tujuannya kesehatan, akhirnya kan sudut gunting tatu loro. Jadi akhirnya dua tujuan bisa kecapai. Di antaranya itu tadi studi nasab segala macam. Jadi kita bisa tahu. Kalau perlu saya juga pengen sejarah-sejarah lama yang sudah ada itu dibongkar lagi, dites DNA lagi gitu.
semacam apa namanya, kayak sekarang ini lagi perpecahan antara desa Pekuan dengan desa Ngerang di kecamatan Batangan Pati, masing-masing mengklaim punya makamnya Syekh Sunan Ngerang gitu. Tapi memang saya pernah dengar di Pekuan itu sudah ditusuk-tusuk gitu dari atas sama kamera tapi dikasih tongkat gitu buat nusuk gitu ke dalam. Oh benar ada gitu, tapi kan belum sampai tingkat tes DNA. Nah itu juga ada sebagian makam yang kosong, misalnya makamnya apa namanya itu, makamnya Ki Ageng Selo itu kosong gitu, nggak ada ditusuk, itu nggak ada, kosong. Berarti di situ hanya petilasan, karena mungkin kenapa harus jauh-jauh gitu, kalau memang benar di situ Sunan Ngerang ya, kenapa harus jauh-jauh di Purwodadi lah, di sini aja nggak apa-apa, cukup sampai juga ke Ki Ageng Selo. Jadi orang zaman dulu kalau ziarah, kalau kelamaan maksudnya jauh pakai kuda atau mungkin malah berjalan kaki kan gitu, jadi kasihan gitu, jadi di situ dibikin petilasannya. Terus tapi kalau masalah silsilah itu yang benar, kemungkinan dari Kiai Nur Eha itu meyakini bahwa silsilah yang benar itu yang dari Ngerangnya, bukan yang Pekuan. Pekuan tuh kalau menurut saya itu karena dibuat oleh Lutfi bin-nya ya para habaib, ya udahlah, kita sudah tahu, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Akhirnya sekali pernah kamu berbohong, kamu tidak akan pernah percaya lagi. Ya termasuk di Pekuan ini. Jadi saya punya keyakinan Pekuan dan Ngerang ini kasusnya adalah ketika kita mau cari bentuk fisiknya, kemungkinan di Pekuan karena sudah dites, ditusukin sama kamera sama PJG Balai Cagar Budaya gitu. Kemudian tapi ya di Ngerang ini punya silsilah yang dari keraton memegang silsilah dari Keraton Jogja. Jadi karena dulu itu saya punya di vlog saya dulu kan, jadi Ngerang itu adalah perbatasan, dia wilayah dari Demak tapi perbatasan Tuban. Jadi dari Kali-Kaliori ke Sedayu Lamongan kan Tuban, kemudian Kaliori sampai ke Buaret itu kan wilayah Demak. Nah Ngerang itu adalah diapit dua sungai, Sungai Juwana dan Sungai Kaliori, itu adalah wilayah pemantauan intelijen lah. Jadi di situ ada Sunan Ngerang, di situ sebagai Senopati Demak itu kan dia mukimnya di situ untuk memantau perbatasan gitu. Jadi posisinya Ngerang itu ya semuanya itu dari Kali-Kaliori sampai Kali Juwana. Nah, setelah perluasan wilayah ini kan ada, sekarang itu ada Pekuan yang dulunya bukan desa, akhirnya sekarang menjadi desa. Pekuan itu artinya tempat domisilinya, tempat tempat peristirahatannya, maksudnya rumah tinggalnya Kanjeng Sunan Ngerang itu tadi. Karena sangat meluas, akhirnya terjadi apa namanya, partisisasi, pemisahan gitu. Partisi gitu ya, jadi terkotak-kotak gitu ya, akhirnya ya itu tadi. Nah di situ ada makam lah, keyakinan kalau saya, bukan saya itu nggak menghormati Romo Kiai ya. Kalau manuskrip datanya oke, saya percaya Ngerang gitu, tapi kalau bentuk jasadnya, gembungnya mungkin itu saya kok yakin di Pekuan gitu. Jadi tapi di Pekuan itu karena apa namanya, dia kan terlanjur dikonsultasikan ke Pekalongan, ya sudah, dulu Mbah Sobib, kemudian itu pegang Pekalongan, yang begitu kan. Yang saya tahu itu awalnya Mbah Sobib, tapi kan terus mungkin urutan itunya kan Pekalongan lah gitu. Nah kalau Pekalongan ya udah kayak gitulah, kita tahu gitu urusannya gitu, udah dibalawikan, jadi diajomatkan, terus dibalawi, pecahnya di zaman lagi. Padahal kan kalau keluarga besar Wali Songo itu kan bukan ke Yaman, tapi ke Maghribi, Maroko, Mesir, sama ke mana itu, Samarkand, Rusia ya. Nah itu nggak ada yang di Yaman. Oke, jadi Musa Al-Kazim. Oke teman-teman, jadi itu masalah makam. Kesimpulannya adalah makam yang double-double itu adalah ulah Belandi, untuk membuat kita bingung gitu. Terus mana yang benar, mana yang salah, ya monggo masing-masing silakan. Nanti kan ada teknologi tes DNA, bongkar makam, tes DNA, selesai, nggak ada lagi pertikaian. Kalau saya karena punya keyakinan bahwa ibu kota Tuban dulu di tempat saya, maka saya lebih condong ke makam Sunan Bonang adalah di Bonang Lasem gitu. Makam Sunan Bonang di Desa Bonang Lasem gitu. Itu keyakinan saya ya gitu. Tapi di situ memang sering dibangun ambruk, nggak mau dibangun kita di situ gitu. Jadi cuma dikelilingi tembok gitu. Kalau teman-teman ada yang belum mengerti, saya informasikan bahwa kebanyakan teman-teman itu taunya, bahkan orang sini pun itu
makam Sunan Bonang itu dianggap yang petilasan itu. Bukan, petilasan itu kan yang naik tinggi itu, ada batu yang tempat sujudnya Sunan Bonang, itu petilasan Sunan Bonang. Nah itu bukan yang itu, bukan yang naik, tapi yang turun lurus ke selatan, nanti belok kanan itu ada kompleks makam dan ada masjid besar lah, itu masjid yang kuno peninggalannya Sunan Bonang. Parah kaum muslimin ya. Sebenarnya ya di dunia ini nggak ada makam yang punya barokah, itu nggak ada kaum muslimin. Ya, makam keramat, makam istimewa, makam punya barokah nggak ada. Ya nggak ada. Seandainya makam punya barokah kaum muslimin, tentu yang punya barokah itu adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan tentu para ulama dahulu sudah mengajarkan untuk ngalap barokah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Coba ya, Al-Imam Malik rahimahullah, beliau ngajar di Masjid Nabawi, tapi nggak pernah mengajarkan jamaahnya untuk ngalap barokah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau jelas mengatakan ya kepada pengikutnya ya, bahwa setiap orang siapapun boleh diterima perkataannya dan boleh ditolak kecuali perkataan ya penghuni kubur ini ya, sambil menunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak pernah beliau mengajak kaum muslimin untuk ngalap barokah di kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat pun nggak ada yang mengajarkan supaya anak cucunya untuk ngalap barokah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada kaum muslimin ya. Dan kami nggak banyak komentar lah kaum muslimin ya. Sebenarnya cerita-cerita, fakta-fakta yang seperti ini kaum muslimin sebenarnya yang membongkar kebodohan orang-orang yang selama ini mengagungkan kuburan. Coba kaum muslimin ya, nggak NU, nggak Muhibbin, sami mawon, podo wae. Ya, nggak ada beda kaum muslimin. Ya, mereka mengagungkan kuburan yang selama ini ya jelas-jelas kuburan palsu lah kaum muslimin. Nggak mungkin nggak palsu. Ya, kuburan Sunan Bonang ada 3, Sunan Kalijaga ada 2, Jumadil Kubro ada 4, Maulana Maghribi ada banyak. Ya. Kuburan Mbah Priyo palsu. Ya, coba kalau kita mau mikir kaum muslimin, kok bisa ada kuburan banyak seperti itu? Ya ternyata ya bisa jadi ya seperti yang disebutkan tadi. Itu adalah cara licik orang-orang yang mengejar dunia dengan cara mengadopsi caranya Belanda untuk menjaga sumur minyak kaum muslimin ya. Dibuat kuburan palsu, kemudian dibuat sedemikian rupa lah, didekorasi supaya terlihat seperti kuburan asli, kemudian disuruh orang menziarahi, disebutkan itu kuburan wali, ya, orang tahlilan di sana, yasinan di sana, ngalap barokah di sana. Ternyata itu kuburan palsu. Dan cara Belanda diteruskan sama Pak Lutfi bin Yahya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalika muslimin ya. Ya, stop ya ziarah-ziarah kuburan yang katanya wali, kuburan barokah, stop ya. Nggak ada kuburan barokah di dunia ini, nggak ada kaum muslimin ya. Justru kalau orang yang meyakini ada kuburan-kuburan barokah ya, kemudian dijadikan tempat untuk ngalap barokah, di sana yasinan, tahlilan ya, justru malah ya terbukti yang seperti itu malah dijadikan bisnis oleh orang-orang yang gila dunia kaum muslimin ya. Ya, kami nggak banyak komentar lah kaum muslimin ya. Dari banyaknya kuburan palsu ini seharusnya ya para muhibbin, orang-orang NU ya sadar lah ya. Sadar seharusnya. Ya, ada apa kok bisa kuburan ada banyak itu kan? Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.